Halo teman-teman, saya Niko Suryartini kali ini akan membahas mengenai perpajakan. Pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut asas material. Artinya, penentuan pajak terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan ada 4. Yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan, yaitu meliputi PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Yang pertama, kantor atau badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional. Dan yang keempat, pejabat organisasi internasional. Objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, maksimal 3 orang. Tarif pajak penghasilan. Yang pertama, sampai dengan 50 juta dikenakan pajak sebesar 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak sebesar 15%. Yang ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%. Yang keempat, di atas 500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Yang kelima, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam satu kegiatan. Pemotong pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua,
bendaharawan atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Yang kelima, penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan orang, serta lembaga lainnya. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009, yang pertama, biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua, biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21 per tahun. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, sebesar 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, sebesar 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga maksimal 3 orang. Yang keempat, sebesar 54 juta tambahan apabila istri bekerja. Pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Pengenaan pajak penghasilan terhadap orang asing. Yang pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Objek pajak PPh pasal 26, imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan, royalti, hadiah dan penghargaan, premi asuransi termasuk reasuransi, penghasilan sesudah pajak penghasilan suatu BUT, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan lagi di Indonesia, keuntungan karena pembebasan hutang. Tarif pajak PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan bruto. Pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Objek pajak PPh pasal 22, impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, penjualan hasil produksi di dalam negeri, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina, pembelian untuk bahan-bahan keperluan industri atau ekspor. Tarif pajak PPh pasal 22, besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor, angka pengenal impor sebesar 2,5% dari nilai impor, tidak menggunakan angka pengenal impor sebesar 7,5% dari nilai impor, tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Tarif pajak PPh pasal 22, pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, Bank Indonesia,
BPPN, Telkom, PLN, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian. Tarif pajak PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 untuk industri semen 0,25%, industri kertas 0,1%, industri baja 0,3%, industri otomotif 0,45%. Tarif PPh pasal 22 untuk bahan bakar, SPBU swastanisasi, premium 0,3%, solar 0,3%, premix atau supertiti 0,3%, SPBU Pertamina, premium 0,25%, solar 0,25%, premix atau supertiti 0,25%, minyak tanah 0,3%, gas LPG 0,3%, pelumas 0,3%. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Subjek pajak PPh pasal 23, badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Tarif dan DPP PPh pasal 23, dividen badan usaha 15%, dividen kepada WPOP dalam negeri 10%, WPDN dan BUT 20%, WPLN 20%, diskonto surat perbendaharaan negara 20%, royalti 15%, hadiah undian 25%, hadiah atau penghargaan 15%, imbalan sehubungan dengan jasa 2%, sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta 2%. Pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Penggabungan penghasilan. Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Jenis pajak yang dapat dikreditkan. Pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP atau dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.